Selamat sore teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang laporan kerja praktek yang berjudul analisis sifat fisik dan mekanis tanah lempung menggunakan bahan aditif Dival Soil Stabilizer dan semen. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu saya sendiri ada Manartama, kemudian ada teman saya dan Fadila. Baik, kami akan menjelaskan di video berikutnya. Saya akan menjelaskan mengenai tanah atau tanah dasar. Tanah dasar atau subgrade merupakan lapisan tanah asli yang terletak paling bawah, yang berfungsi sebagai tempat perletakan lapis perekahan dan mendukung konstruksi di atasnya. Daya dukung suatu lapisan tanah tergantung dari kepadatan tanah yang menyusun lapisan tersebut. Semakin kecil CBR suatu lapisan dari jenis tanah tentu, maka lapisan yang dibuat di atasnya haruslah semakin tebal. Salah satu tanah yang biasa ditemukan pada suatu konstruksi yaitu tanah lempung. Kenapa tanah lempung? Karena tanah lempung memiliki kemampuan menyerap air yang cukup tinggi dan kondisi pengaliran air sangat rendah. Permasalahan yang sering dihadapi dalam merencanakan dan melaksanakan konstruksi pekerjaan adalah karakteristik tanah yang kurang baik. Kondisi ini dapat dilihat dari bentuk fisik tanah menjadi retak-retak. Kondisi tersebut bisa terjadi karena rendahnya kuat dukung dan kuat geser daripada tanah tersebut. Berikutnya ada stabilisasi. Apa itu stabilisasi? Stabilisasi merupakan upaya untuk memperbaiki sifat dan parameter dari tanah asli agar tanah tersebut sesuai atau memenuhi syarat untuk dipergunakan sesuai fungsinya. Salah satu cara stabilisasi yaitu dengan cara kimia.
dengan cara kimiawi, yakni dengan menggunakan zat campuran aditif berupa diffuse soil stabilizer. Diffuse soil stabilizer merupakan bahan aditif yang berfungsi memadatkan dan menstabilkan. Berikutnya kita masuk pada stabilisasi tanah. Apa itu stabilisasi tanah? Stabilisasi tanah adalah suatu proses untuk memperbaiki sifat-sifat tanah dengan menebalkan sesuatu pada tanah tersebut agar dapat menaikkan kekuatan tanah dan mempertahankan kekuatan geser. Adapun tujuan stabilisasi tanah adalah untuk mengikat dan menyatukan agregat material yang ada. Adapun beberapa cara yang pada umumnya biasa digunakan untuk menstabilisasi tanah, yaitu mekanis. Mekanis yaitu pemadatan dengan berbagai jenis peralatan mekanis seperti mesin, gilas atau lorel, benda berat yang dijatuhkan, peledakan, pembekuan, dan pemanasan. Tujuan melakukan pemadatan adalah untuk memperbaiki sifat-sifat mekanik massa tanah seperti menaikkan kekuatan, memperkecil pemampatan, memperkecil pengaruh air, dan memperbaiki daya dukung tanah. Yang kedua ada bahan pencampur atau additive, yaitu perbaikan tanah dengan menggunakan bahan pencampur atau adiktif seperti penambahan kerikil atau tanah kohesif atau lempung untuk tanah berbutir kasar, dan pencampuran kimiawi seperti semen, gamping, abu batu bara, abu vulkanik, batu kapur, semen aspal, sodium, dan kalsium klorida, limbah pabrik, kertas, dan lain-lain. Adapun pengujian sifat fisik tanah, yang pertama kadar air. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan kadar air tanah asli. Kadar air tanah asli adalah perbandingan antara berat air dalam suatu tanah dengan berat kering tanah teser. Kadar air tanah asli dapat dihitung dengan persamaan berikut. W sama dengan W3 dikurang W2 dibagi W2 dikurang W1 dikali 100%. Dengan W adalah kadar air tanah asli, W1 berat cawan kosong, W2 berat cawan ditambah tanah basah, W3 berat cawan ditambah tanah kering. Yang kedua, berat jenis tanah. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan suatu berat jenis suatu tanah. Berat jenis tanah. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materinya. Materi berikutnya adalah pengujian sifat mekanis tanah. Baik, pengujian sifat mekanis tanah, stabilisasi mekanis atau stabilisasi mekanikal dilakukan dengan mencampur atau mengaduk dua macam tanah atau lebih yang bergradasi berbeda untuk memperoleh material yang memenuhi syarat yang telah ditentukan komposisinya. Pencampuran tanah ini dapat dilakukan di lokasi proyek atau di laboratorium, di pabrik, atau dilakukan di tempat pengambilan bahan timbunan atau yang disebut dengan borrow area. Stabilisasi mekanis merupakan suatu proses yang menyangkut dua cara perubahan sifat. Yang pertama, sifat tanah. Bagian A, penyusunan kembali partikel tanah seperti contohnya pencampuran beberapa lapisan tanah, pembentukan kembali tanah yang telah terganggu, dan pemadatan. Kemudian yang B merupakan penambahan atau penyingkiran partikel-partikel tanah. Sifat fisik tanah tertentu dapat diubah dengan menambahkan dan memisahkan. Ini umumnya sangat lebih rendah dibanding. Baik teman-teman, selanjutnya adalah bahan adiktif. Diffuse soil stabilizer merupakan bahan adiktif yang berfungsi untuk memadatkan
dan menstabilkan atau stabilizer tanah secara fisika kimia yang berupa material serbuk halus yang terdiri dari komposisi mineral anorganik. Stabilisasi dengan menggunakan bahan tambahan atau sering disebut juga stabilisasi kimiawi bertujuan untuk memperbaiki sifat-sifat teknik tanah dengan cara mencampurkan tanah dengan penggunaan bahan tambahan dengan komposisi perbandingan yang sudah ditetapkan. Baik, pada materi selanjutnya yaitu metode penelitian. Beberapa tahapan metode penelitian yaitu teknik sampling, ada perencanaan dan pelaksanaan campuran sampel tanah dengan device soil stabilizer dan semen, kemudian pengambilan sampel tanah, kemudian perencanaan komposisi campuran sampel tanah dan device soil stabilizer serta semen, kemudian ada pelaksanaan pengujian, peralatan penelitian, dan bahan-bahan penelitian. Kemudian pengujian kadar air. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui kadar air suatu sampel tanah, yaitu perbandingan antar berat air dengan berat tanah kering. Pengujian ini menggunakan standar ASTM D2216 dengan perhitungan berat air WW sama dengan WCS dikurang WDS, atau berat kering WS sama dengan WDS dikurang WC, kadar air W sama dengan W dibagi WS dikali 100%, di mana WC merupakan berat cawan yang akan digunakan, WCS berat benda uji ditambah cawan, WDS berat cawan yang berisi tanah yang sudah di oven. Penguji CBR laboratorium. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui kuat hambatan campuran tanah dengan device soil stabilizer dan semen terhadap penetrasi kadar air optimum. Adapun langkah kerja pengujian CBR ini yaitu 1. Menyiapkan 3 sampel tanah yang lolos saringan nomor 4, masing-masing sebanyak 5 kg. Yang kedua, menentukan penambahan air di mana rumus di mana OMC adalah kadar air optimum dari hasil uji pemadatan. MC adalah kadar air sekarang. Ketiga, menambahkan air yang didapat dari perhitungan di atas dengan sampel tanah, lalu diaduk hingga merata. Setelah itu melakukan pemeraman selama 24 jam. Yang keempat, menambahkan diva dan semen dengan tanah yang telah diperam selama 24 jam, sama dengan LL dikurang PL. Pengujian sifat mekanis tanah asli dan tanah campuran yang telah distabilisasi menggunakan diva soil stabilizer dan semen adalah berupa 1. Pengujian pemadatan laboratorium atau proktor. Tujuan pengujian pemadatan ini adalah untuk menentukan kepadatan maksimum tanah dengan cara tumbukan, yaitu dengan mengetahui hubungan kadar air dengan kepadatan tanah. Pengujian ini menggunakan modified ASTM D1557 untuk proktor modified dan proktor standar ASTM 898. Adapun cara kerja berdasarkan standar ASTM yaitu 1. Pengujian pemadatan standar. Indeks plasitas dapat dihitung dengan persamaan rumus sebagai berikut. PI sama dengan LL dikurang PL, di mana PI itu indeks plasitas dan LL itu batas cair dan PL itu batas plastis. Kemudian Atterberg limit. Batas konsistensi tanah dibagi menjadi 2, yaitu batas cair. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan batas cair tanah. Batas cair tanah adalah kadar air tanah pada keadaan batas cair dan plastis.
batas cair untuk mengetahui jenis dan sifat-sifat tanah yang mempunyai ukuran butir lolos saringan nomor 40. Yang kedua, batas plastis. Ujian ini bertujuan untuk mengetahui kadar tanah pada kondisi batas plastis. Batas plastis adalah kadar air minimum suatu tanah dalam keadaan plastis. Yang kelima, memasukkan sampel ke dalam mold lalu menumbuk secara merata. Keenam, melakukan penumbukan sampel dalam model dengan 3 lapis dan banyaknya tumbukan pada masing-masing sampel adalah: sampel 1, setiap lapisan ditumbuk 10 kali. Sampel kedua, setiap lapisan ditumbuk sebanyak 25 kali. Sampel ketiga, setiap lapisan ditumbuk 56 kali. Berikutnya, yang ketujuh, melepaskan kolar dan meratakan sampel dengan mold, lalu menimbang mold berikut sampel tersebut. Kedelapan, mengambil sebagian sampel yang tidak terpakai untuk mengetahui kadar air. Kesembilan, meletakkan sampel pada alat uji CBR, setelah itu dilakukan pengujian CBR. Untuk melakukan perhitungannya seperti berikut. Hasil penelitian, sampel tanah lengkung diambil dari lokasi proyek rehabilitasi saluran irigasi di daerah Kelurahan Tejosari, Metro Timur, Kota Metro, yang diambil pada titik tertentu menggunakan alat sederhana untuk dibawa ke laboratorium mekanika tanah, program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Metro. Metode yang dilakukan dalam pengambilan contoh tanah adalah dengan cara pengambilan tanah terganggu atau disturbed soil. Sampel tanah lengkung yang diambil tidak perlu adanya usaha yang dilakukan untuk melindungi sifat dari tanah tersebut. Pembahasan. Setelah dilakukan percobaan, penelitian menggunakan 5 komposisi campuran, itu tanah asli, IVA soil stabilizer, air, semen 2%, 4%, 6%, 8%, dan 10%. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga video yang kami buat bermanfaat untuk pembaca maupun pendengar dan bagi yang melihatnya. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Bye.